Saudara-saudari, selamat pagi. Marilah mendengarkan firman Tuhan, yaitu Relim, Renungan 5 menit. Hari ini Sabtu tanggal 4 September 2021. Firman Tuhan tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam nasihatnya, Rasul Paulus mengingatkan anak rohaninya Timotius agar imannya tetap kokoh, kuat dalam melayani seluruh umat itu, terutama dalam menghadapi para pengajar-pengajar yang menyesatkan. Modal utama dalam memimpin satu jemaat yaitu ibadah yang teratur di hadapan Tuhan, sebagaimana yang telah diajarkan ibu dan neneknya Eunike dan Lois, di mana kedua wanita itu membentuk karakter rohani dari Timotius, sehingga di dalam dirinya terbentuk spiritualitas yang baik, sehingga dalam kemudaannya dia menjadi seorang hamba Tuhan yang sanggup memimpin gereja yang besar. Untuk itulah Paulus menasihatkan agar Timotius tidak meninggalkan ibadah-ibadahnya di hadapan Tuhan. Paulus mengatakan bahwa latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi latihan ibadah itu berguna untuk segala hal. Saudara-saudari sekalian, berharap kepada Tuhan itu ditunjukkan lewat latihan ibadah yang terus konsisten, yang terus kita jaga, yang terus kita rawat di tengah-tengah berbagai-bagai keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam segala situasi, Tuhan tentu meminta kita untuk tetap beribadah, menyembah dan memuji namanya, walau ada keterbatasan kita. Misalnya dalam keadaan kita saat ini, ketika kita diperhadapkan dengan satu bencana dunia, yaitu COVID-19. Tetapi Tuhan tetap meminta kita untuk terus melatih diri kita berharap kepada Allah melalui ibadah-ibadah kita, baik ketika kita beribadah di rumah atau ketika kita berada di dalam gereja. Saudara-saudari, tetapi terjadi keanehan dalam menjalani masa COVID ini. Ketika kita sudah 1,5 tahun diperhadapkan dengan COVID-19 dan gereja kita pun kadang kita buka, kadang kita alihkan beribadah di rumah, senantiasa jemaat kita ini beragam dalam menyikapi peribadahan kepada Tuhan. Ketika gereja sudah boleh dibuka, ada saja jemaat yang juga berdalih takut datang ke gereja. Tetapi ketika gereja ditutup dan ibadah dialihkan ke rumah-rumah, ada juga jemaat yang berdalih lebih teduh, lebih damai, lebih nyaman kalau beribadah ke gereja. Begitu jawabnya. Jadi orang seperti ini adalah orang yang tidak terbiasa, tidak terlatih untuk beribadah kepada Tuhan. Maka saudara-saudari sekalian, orang-orang yang berharap kepada Allah akan tetap berjuang beribadah kepada Tuhan, baik di tengah-tengah pandemi atau keadaan kita sudah normal sekalipun. Semangat dan kerinduannya beribadah tidak akan terputus dan tidak akan surut di tengah-tengah berbagai keadaan yang terjadi. Kiranya kita semua diberkati Tuhan, dan kiranya kita selalu berharap kepada Allah, dan itu ditunjukkan dengan kerinduan yang amat dalam untuk selalu beribadah dan datang kepada Tuhan. Entah kita beribadah di rumah, entah kita beribadah dalam gereja, Tuhan melihat, Tuhan tahu siapa yang ingin diberkatinya lewat kesungguhan kita datang menyembah kepadanya. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, menjaga dan melindungi kami, kemanapun kami pergi, dan apapun yang kami kerjakan. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau senantiasa menyertai dan melindungi kami. Berkati kami Tuhan hari ini. Berkati seluruh keluarga kami. Berkati anak-anak kami dimanapun mereka berada. Dan berilah kekuatan kepada jemaat-Mu yang sakit.
kepada jemaat-Mu yang lemah, kepada jemaat-Mu yang berharap dan merindukan kuasa Tuhan bekerja dalam dirinya. Kiranya mereka semua beroleh kesembuhan, beroleh pemulihan daripada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, selamat berakhir pekan. Selamat mempersiapkan ibadah di gereja atau di rumah. Tuhan memberkatimu. Shalom.